Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali atas program Suplemen Jiwa saat ini. Terima kasih atas setiap support saudara sehingga kita boleh ada di bulan Juli saat ini saudara ya. Dan terima kasih atas setiap tambahan doa untuk program ini, juga untuk saya. Juga terima kasih setiap taburan berkat yang kau berikan bagi program ini melalui transfer rekening ataupun QRIS yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, sehingga gereja boleh mengelola persembahan ini dengan baik untuk alat kemuliaan Tuhan. Datang sama Tuhan saat ini, kita berdoa. Bapak, terima kasih, Kau sungguh indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau menakjubkan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga dari kehidupan kami hingga saat ini. Sepanjang minggu, sepanjang hari, kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan setiap harinya. Juga saat ini kami akan memulai program Suplemen Jiwa berkati, sehingga setiap yang mengikuti program ini, baik secara live streaming ataupun cara tunda, diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami siap memulai program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum
Ajakku dimengerti jalan-jalanmu bagiku. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Oh, kau mulia, kau berkuasa bagiku. Mau katakan ku kagum, hormatkan kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, segala pujian ku naikkan, segala pengakuan itu bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bicara ya Tuhan, dengan batu Roh Kudus kami boleh pahami dengan bahasa yang sangat mudah Mazmur 8 ayat 5 dan 6 saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Kita lanjutkan pembahasan kita sore hari Bapak Ibu saat ini ya. Kita akan bahas dalam Mazmur ya, ayat yang kita akan lanjutkan sore hari ini Mazmur 8 ya. Kita nggak terasa sudah Mazmur 8, lalu kita ada di ayat 5. Kita minggu lalu kita 4 dan 5, berarti hari ini 6 dan 7, maaf ya Bapak Ibu ya. Berarti hari ini kita 6 dan 7, minggu lalu tuh Mazmur pasal ya, 4 dan 5 ya. Oke. Demi firman Tuhan, Mazmur 8, 6 sampai yang ke-7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini ya, sekilas lalu kita merefleksi tentang apa yang telah manusia perbuat ya Bapak Ibu ya. Manusia perbuat bisa menciptakan manusia lain, kita mengkloning ya Bapak Ibu ya. Lalu sudah ada ciptaan-ciptaan yang menurut logika kita tidak masuk akal. Contohnya mengkloning domba ya. Lalu beberapa hewan yang sudah kita lihat kloningan itu. Kalau kita lihat bahwa kita tahu bahwa yang menciptakan manusia makhluk hidup adalah Tuhan, karena memberikan nafas kehidupan itu hanya Tuhan. Tapi ternyata dengan domba yang di cloning itu ternyata hidup, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat hampir sama seperti Allah. Ya. Apa yang mustahil, yang dulu kita pikir tidak mungkin, sekarang mungkin. Dulu orang berpikir bahwa ke bulan ataupun ke luar angkasa itu hal yang tidak mungkin, tapi ternyata saat ini sudah ada, saudara ya. Kita melihat juga ada matahari, itu bilang ada ciptaan Tuhan, tetapi sekarang di China ada matahari buatan, saudara ya. Jadi ayat 6 ini terkorelasi. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya, tentang kecerdasannya, tentang hal karyanya yang manusia lakukan hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Lalu ayat 7 berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ya. Jadi manusia mengelola setiap buatan tangan Tuhan untuk membuat hal-hal baru yang dikerjakannya hampir sama seperti buatan tangan Tuhan ya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi
Ya kalau kita bilang, lihat bahwa manusia sudah super power ya. Lalu kalau ayat versi lain dalam Alkitab yang terbuka berkata demikian, namun engkau telah menjadikannya sedikit lebih rendah dari Allah. Menjadikan siapa? Menjadikan manusia. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya. Jadi benar-benar manusia itu adalah ciptaan gambar diri Allah yang diciptakan supaya bisa melakukan setiap perbuatan tangan Allah di dunia ini, saudara. Ya. Pada ayat ke-7 berkata, engkau menetapkan mereka untuk memerintah perbuatan-perbuatan tanganmu. Engkau telah meletakkan segala sesuatu berada di bawah kakinya. Jadi sungguh mulia manusia ini, sehingga Tuhan mengindahkannya, sehingga Tuhan memperhatikannya, sehingga dia dibentuk oleh Allah sedikit lebih rendah dari Allah. Wow. Kau dan aku berharga di mata Tuhan. Kau dan aku spesial. Ya, karena kita masterpiece Tuhan. Kita masterpiece Allah. Jika saat ini kau berkata, aku gak layak, aku gak sempurna, kata siapa? Ayat ini berkata, engkau dijadikan sedikit lebih rendah dari Allah. Engkau diperhatikan oleh Tuhan. Engkau dimahkotai dengan kemuliaan serta kehormatannya Dia. Masih bilang engkau tidak sempurna. Aku cacat, Pak. Aku gak sempurna, Pak. Aku kurang, Pak. Dengar baik. Nggak seperti yang kau gambarkan, kau pikirkan kalau engkau dirimu cacat, kau tidak punya kelebihan. Ada seorang wanita yang saya lihat di media sosial, Bapak Ibu ya, di sekitar daerah China kalau tidak salah, tidak punya kedua tangannya, tetapi masih punya kaki, saudara. Setiap pagi rambutnya tetap rapi, lurus. Tahu kenapa? Karena dia bisa nyisir rambutnya dengan kakinya. Hai kamu orang-orang yang merasa dirimu normal, sempurna, saya mau tanya hari ini, bisa nggak kau menyisir rambutmu dengan kakimu? Tidak bisa. Jadi di dalam kelemahan, kekuranganmu, terdapat kelebihan yang Tuhan berikan untuk dirimu. Tetapi engkau yang merasa sempurna, engkau punya lengkap semua organ tubuhmu, tapi dengar baik, kau masih punya kekurangan dari aktivitasmu. Jadi jangan merasa dirimu lebih, jangan merasa dirimu kurang, saudara. Karena engkau diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Wow, keren. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dipakai kalimat demikian. Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah. Kau dan aku diangkat oleh Allah hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Kau dan aku dimahkotai dengan keagungan dan kehormatan. Kau beri dia kuasa atas alam raya. Kau dan aku diberi kuasa atas alam raya. Seluruh ciptaanmu kau tundukkan kepadanya. Seluruh ciptaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan, ditundukkan untuk kita. Ya, kemarin saya baru pulang dari daerah Jawa Barat, sudah ya. Saya ke arah Ciwidey, lalu ke arah Situ Matenggang, lalu ke arah Pamangkep, sudah ya. Itu kalau terus lagi bisa ke arah Garut, bisa ke arah Pantai Selatan, sudah. Di suatu kawah, ya kami naik ke sana. Lalu untuk menuju kawah itu harus 800 meter turun ke bawah, saudara, dari tempat kami parkir mobil. Lalu karena saya pernah sering main ke area Pelabuhan Ratu saat itu untuk ke Kawah Ratu, jadi ketika mendengar 800 meter sudah terbesit benak saya harus turun ke bawah. Dan saya tahu bagaimana medannya. Saya bawa ponakan saya dan saya dengan adik-adik saya, saudara. Kami turun. Ya, teknik turun pun tidak mudah, bukan seperti orang turun tangga, karena tidak ada tangga yang normal, karena berbatuan lalu agak-agak pecah-pecah gitu, Bapak Ibu ya. Saya gandeng ponakan saya sampai ke bawah. Ya, nafas turun itu ngos-ngosan banget. Baru di pos pertama,
Ya, tarik nafas dulu. Lalu dua jalan yang ke kiri itu lebih landai, tapi muter agak jauh. Jalan kedua sebelah kanan adalah jalan yang lebih shortcut ya, jalan pendek, tetapi lebih ekstra perjuangan, saudara. Tapi kami mengambil jalan kedua yang ekstra perjuangan. Ternyata sekalipun turun itu butuh perjuangan yang sangat keras. Tapi ketika turun ke bawah, kami dapati beberapa kawah itu luar biasa ya, indah banget saudara ya. Lalu saya foto-foto lalu membuat video singkat mengagumi karya Tuhan saudara. Di atas gunung yang dingin sekali itu, tetapi ada air yang panas ya. Dan ketika saya merendamkan kaki, saya nggak berani merendam ke satu badan karena panas sekali saudara. Beberapa kawah masih bau belerang sangat kuat dan juga asap itu tebal sekali. Ketika saya menaruh kaki saya di atas di dalam kawah itu, awalnya hangat, lalu tiba-tiba kayak panas banget Bapak Ibu, lalu dingin lagi, normal lagi, panas seperti ke Bapak Ibu celupkan kaki di atas dandang, tapi kompor itu kadang besar, kadang kecil saudara. Saudara, kanan kirinya indah banget saudara. Jadi ketika saya di sana, saya mengagumi karya Tuhan ya. Tetapi begitu kelar berendam kaki, lalu sore hari sekitar jam 4 kami harus pulang karena jam 5 tutup area itu. Kami naik ke atas saudara. Waduh, perjuangannya ketika turun sudah ngos-ngosan perjuangannya, apalagi naik saudara. Ya, kami lalu dengan jalan sama, tetapi hanya sanggup masuk ke pos pertama. Tidak bisa melanjutkan ke parkiran mobil lagi karena sangat membuang tenaga banyak ya, karena badan saya besar Bapak Ibu ya, harus berkali-kali berhenti di pos pertama. Lalu kita putuskan untuk apa? Naik ojek saudara. Ternyata disiapkan ojek hanya 15.000, tetapi saya pikir medannya cuma lurus-lurus saja. Tapi ternyata emang landai, tetapi berbatuan saudara. Bayangkan naik motor yang bukan didesain untuk medan terjal, harus melewati itu. Kirinya jurang dalam saudara Bapak Ibu ya. Jadi motor itu melaju kencang, kalau nggak kencang nggak bisa. Lalu saya terpaksa ganti 2 motor karena motor pertama tidak sanggup bukan karena badan saya besar, tapi karena tidak bisa menahan badan ini dengan baik. Lalu karena driver bilang, Pak ke depan dikit. Ketika badan saya ke depan dikit, lalu si driver ini kedorong ke depan Bapak Ibu. Lalu tukar motor lebih besar, lalu sekitar 10-15 menit baru sampai ke parkir mobil Bapak Ibu. Saya mau gambarkan bahwa ciptaan Tuhan itu ternyata diberikan untuk kita tundukkan. Sekalipun medannya berat, sekalipun perjuangan begitu berat, tetapi saya mau katakan bahwa ciptaan Tuhan itu indah luar biasa. Bapak harus coba kesana ya. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari 2 ayat yang kita baca saat ini Bapak Ibu? Ternyata ada beberapa poin yang kita pelajari saat ini. Yang pertama ada tentang martabat manusia, menunjukkan bahwa manusia diciptakan hampir sama dengan Allah dan diberi kemuliaan serta hormat saudara. Ya, ini yang tidak pernah terpikirkan oleh kita yang merasa kau manusia nggak berguna lah, manusia yang kurang lah, aku orang cacat lah, aku orang minder lah. Ternyata Tuhan katakan kita diciptakan hampir sama dengan Allah dan diberi kemuliaan serta hormat saudara. Ini menekankan martabat tinggi yang diberikan kepada manusia ciptaan. Martabatmu dan martabatku tinggi saudara dalam ciptaan. Yang kedua, berbicara mengenai kedaulatan dan tanggung jawab. Pada ayat ke-7 menyoroti bahwa manusia diberi kekuasaan atas segala ciptaan. Ini menunjukkan tanggung jawab besar yang diemban manusia untuk mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan.
saudara. Lalu yang ketiga, ada poin yang kita pelajari adalah hubungan dengan Allah. Penggunaan kata-kata seperti hampir sama seperti Allah dan buatan tanganmu. Dua kalimat ini kita perhatikan. Hampir sama seperti Allah dan buatan tanganmu, menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dan Allah sebagai pencipta. Hampir sama seperti Allah. Saudara dan saya, kita buatan tangan Tuhan. Wow, segitu dekatnya, segitu intimnya Tuhan denganmu dan denganku, dan kita semua. Hubungan yang erat antara manusia dan Allah sebagai pencipta. Keren ya? Begitu dekatnya, begitu intimnya Allah dengan saudara saya. Lalu apa lagi kita pelajari yang keempat? Ada penghargaan terhadap ciptaan. Dengan menempatkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di bawah kaki kita, menunjukkan adanya penempatan kekuasaan manusia yang Tuhan berikan untuk saudara saya. Ayat ini juga mendorong penghargaan dan pengelolaan yang baik terhadap alam dan segala isi. Ingat baik, saya bilang di awal tadi, terhadap alam yang saya jelajah tadi dikelola dengan baik, saudara. Ya, objek wisata dikelola dengan baik dan segala isinya. Ini tentang menghargai terhadap ciptaan Tuhan. Ketika saya menengok ke atas, ya Bapak Ibu ya, ternyata ada permainan baru, itu bentuk kursi santai ya, lalu ditarik dengan sling ya, kalau bahasa saya katrol ya, kursi-kursi 4 atau 5 kursi itu bentuk rotan sejalan di atas jurang Bapak Ibu. Wow, keren. Di sisi yang di atasnya lebih tinggi lagi, ada jembatan jembatan gantung Bapak Ibu ya, yang orang-orang bisa lalu lalang di atas jurang itu. Mengelola alam ciptaan Tuhan untuk apa? Diberdayakan untuk kita nikmati, saudara. Bentuk tanggung jawab terhadap alam yang Tuhan berikan sama kita. Kita bisa menghargai ciptaan Tuhan. Yang kelima, poin ini bicara pentingnya manusia dalam rencana Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tempat yang istimewa dalam rencana Allah. Tuhan menciptakan bukan hanya manusia. Ada alam semesta, ada tanaman, ada ikan di laut, ada binatang, dan seluruh isinya. Cakrawala, galaksi. Tetapi saudara saya, manusia, yang istimewa dalam rencana Allah. Manusia bukan hanya bagian dari ciptaan, tetapi juga memiliki peran khusus ya dalam mengelola dan mengatur dunia. Bukan binatang, bukan hewan, bukan alam yang mengatur dunia ini, tapi saudara saya. Kita penting dalam rencana Tuhan. Kita istimewa dalam rencana Allah. Keren. Poin keenam yang kita bisa pelajari adalah tentang kebesaran Allah itu sendiri. Meskipun manusia diberi kehormatan dan kekuasaan, ayat ini mengingatkan bahwa semua itu berasal dari Allah. Ya, apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa semua itu berasal dari Allah, menunjukkan kebesaran dan kedaulatan Allah yang memberikan kuasa tersebut. Sekalipun manusia bisa menciptakan hal-hal yang baru saat ini, teknologi begitu mutakhirnya, tetapi itu semua berasal dari Allah. Ingat baik, kau diciptakan ya hampir sama seperti Allah, tapi kau bukan Allah itu sendiri. Jadi ingat kodratmu,
Ingat dari mana kau berasal. Ya. Tetap ada kedaulatan Allah yang memberikan kuasa yang kita gunakan saat ini. Jangan sombong ya. Ingin jadi seperti Allah. Kau diciptakan hampir sama seperti Allah. Setingkat lebih rendah dari Allah. Kepintaranmu, kehebatanmu, setingkat lebih rendah dari Allah. Sebab kau bukan Allah itu sendiri. Ya. Poin ketujuh yang kita bisa pelajari saat ini Bapak Ibu. Ada kesadaran diri dan tanggung jawab moral. Dengan diberikan kekuasaan atas ciptaan, manusia diharapkan untuk bertindak dengan kesadaran diri dan tanggung jawab moral yang tinggi. Mereka harus menggunakan kekuasaan ini dengan bijaksana dan adil. Powerful, iya, tetapi harus dengan bijaksana. Jangan sampai kehebatanmu menghancurkan dunia ini, saudara. Jangan sampai kehebatanmu menghancurkan semua ciptaan alam. Allah ini dalam alam ini, saudara. Merusakkan ciptaan Allah di dalam alam ini dan dunia ini. Hati-hati. Jangan sampai kau mengeksplor semua ciptaan alam. Ciptaan Allah dalam alam ini, tapi kau merusakkannya. Ingat baik ya. Yang ke-8, ternyata ada refleksi secara teologis yang kita bisa dapat dari ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini mendorong refleksi teologis tentang hubungan manusia dan Tuhan dan ciptaan. Ada manusia, Tuhan, dan ciptaan. Ya, ini menantang manusia untuk berpikir tentang bagaimana mereka menjalankan peran sebagai wakil Tuhan di bumi. Ternyata kita punya predikat wakil Tuhan di bumi. Saudara, ini yang gak pernah kita pikirkan. Kita wakil Tuhan loh saudara di bumi ini. Bagaimana kita bisa mengelola alam ini dengan baik, mengelola bumi dengan baik. Tapi jangan kau rusakkan, sebab kau cuma wakil, bukan Tuhan itu sendiri. Kau cuma wakil untuk bisa mengelola bumi ini. Kau punya kuasa, tapi bukan yang berkuasa penuh akan bumi ini. Ya. Lalu poin ke-9 yang kita bisa pelajari tentang ada konteks keselamatan, saudara. Dalam konteks keseluruhan Alkitab, ayat ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari narasi keselamatan, di mana manusia meskipun jatuh dalam dosa tetap diberi peluang untuk berpartisipasi dalam rencana Allah melalui Yesus Kristus. Saudara saya, nggak ada yang sempurna, semua kita berdosa, tetapi masih diberikan peluang berpartisipasi dalam rencana Allah melalui Yesus, saudara. Jangan lupa, melalui Yesus. Saudara bisa mengelola dunia ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan berhikmat. Sehingga kau bukan seperti orang-orang dunia di luar sana yang mengelola dunia ini, bumi ini, mengeksplornya habis-habisan, tetapi tidak bisa mengembalikannya lagi. Berbijaksanalah di dalam mengelola bumi ini. Kau diberikan otoritas, tapi otoritas itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, ada kepentingan ekologis di sini. Ayat ini memiliki relevansi. Seribet. Ayat ini memiliki relevansi dalam konteks ekologi modern. Teologis ada, tapi secara ekologis juga ada. Mengingatkan kita bahwa manusia harus memelihara bumi dengan bijak dan bertanggung jawab, saudara. Jika engkau menggali tambang, saudara, ya, lalu ada banyak tanaman kau babat, minimal kau remajakan tanaman itu. Tambang yang kau gali dalam itu, ya, kelola yang baik. Kau tidak bisa menutupi kembali.
jadi sebagai tempat objek wisata. Ya, saya tahu di daerah Jogja, kalau nggak salah ke arah Gunung Kidul, ada namanya Brexit, saudara. Dulu tambang batu, dihancurkan batu itu, tetapi akhirnya tidak bisa dieksplor lagi. Akhirnya dikelola dengan bijaksana dan saat ini menjadi objek wisata. Ada lagi sekitar daerah mau menuju ke Jonggol, Bapak Ibu ya, ada sebuah situ, sekarang ini situ ya. Dulu setahu saya itu tambang pasir, saudara, dikeruk dalam. Akhirnya saat ini menjadi sebuah situ, menjadi tempat wisata. Lalu ketika itu menjadi sebuah situ, lalu dipelihara tempat wisata, muncullah orang-orang mulai berjualan, ada restoran dan sebagainya. Minimal kita bisa mengelolanya dengan bijaksana, ya, mengalihkan fungsi tersebut untuk apa? Untuk hal-hal yang lebih penting lagi ke depannya. Kalau engkau tidak bisa memelihara dengan baik, kau berarti bukan orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa, Bapak Ibu jika punya pokok doa, ya, Bapak Ibu boleh tuliskan di live chat bahwa setiap doamu pasti akan saya topang dalam doa sampai doamu dijawab Tuhan, saudara. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ada beberapa doa yang kami topang saat ini. Juga ada beberapa sahabat-sahabat kami yang mengikuti live chat ataupun dalam siaran tunda. Bapak berkati. Jika saat ini ada kawan-kawan kami yang sakit, kami percaya kuasa-Mu tak pernah pudar dari kehidupan kami. Nah, kita berkata, jika kau sakit, taruh tangan di bagian yang sakit, percaya dengan imanmu maka kau sembuh. Saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh, pulih, sehat kembali. Untuk Ibu Rista yang saat ini ada di Pineng Adventist, Tuhan, dalam keadaan drop kondisi kesehatannya, Tuhan tolong. Hamba-Mu ini sedang lemah tubuh, Tuhan. Tapi dalam nama Yesus jadi sehat, jadi tahir, sembuh, kembali ke Indonesia dengan kesehatan sempurna di Tuhan, untuk kembali melayani umat-umat Tuhan di Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi, Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang menemukan jalan butuh berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Untuk Bapak Charles Simanjuntak, Tuhan lawat jamah, beri yang terbaik dalam masalahnya, sehingga dia boleh bersuka cita sebab Tuhan baik dalam hidupannya, memberikan jawaban untuk setiap doanya. Untuk adikku David dan Citra, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus, rumah tangganya dibebaskan dari perceraian dalam nama Yesus. Kedua anaknya pun diselamatkan Tuhan. Ibu Jessica dan ketiga anaknya, Tuhan pelihara hidup mereka, tidak kekurangan. Dalam membuka usaha baru pun Tuhan tolong, berikan berkat dana daripada Tuhan, sehingga bisa mengelola berkat tersebut untuk membuat usaha
sehingga usaha tersebut boleh menghidupi kehidupan ketiga anaknya juga Tuhan. Ibu Duma bersama suami dan ketiga anaknya pun dipelihara Tuhan. Dalam kesehariannya, Tuhan tolong diberkati, tidak kekurangan dalam nama Yesus. Ibu Mila di Jajar Solo dalam pengembalaannya, Bapak Charlie dalam pelayanannya pengembalaan di daerah Kemplak Solo, Bapak Waru dalam pengembangan gereja, Tuhan tolong sehingga pembangunan gereja boleh selesai tepat waktu di Solo, Tuhan Yesus. Juga berkati gereja Muhis Grace Church di Sulawesi Utara Tuhan, dalam beberapa tempat dalam pembangunan gereja, dalam penyelesaian pembangunan dan perusahaan setiap keperluan keuangan mereka, Tuhan tolong. Juga yang di kota Manado, Tuhan berikan tanah Tuhan, sehingga boleh membangun gerejamu di kota Manado dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati ke gerejamu CK2 Tuhan. Berikan gereja ini berjalan dengan maunya Tuhan, bukan maunya kami, sehingga setiap keperluan kami, kebutuhan kami, hari-hari kami ke depan dalam tangan Tuhan, rencana yang indah Tuhan berikan bagi gerejamu Tuhan. Program-program digital ministry kami diberkati Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Sementara kami juga menabur berkat Tuhan melalui kris ataupun transfer rekening yang ada Bapa. Bila setiap taburan kami untuk memberkati pelayanan misi kami, sehingga membawa jiwa datang kepada Tuhan. Berkati suplemen jiwa, berkati hamba-Mu juga Tuhan Yesus dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bawa suplemen jiwa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, jangan lupa di layar saudara ada nomor WA admin. Bapak Ibu topang doa, silakan chat, tuliskan namamu, dari gereja mana, doamu apa. Percayalah setiap doamu kita doakan. Lalu ada QRIS dan nomor transfer bank. Bapak Ibu rindu menabur pelayanan kami melalui misi, silakan, sehingga apa yang kau taburkan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Jangan lupa, sampai jumpa, selamat datang, suplemen jiwa di channel YouTube Duway BSD. Shalom, Tuhan berkati.